dengan NIM 432171200157. Di sini saya akan menjelaskan forum yang ke-10 auditing 1 dengan Bapak dosen Herianton, yaitu menjelaskan yang saya ketahui mengenai proses audit sejak tahap penilaian risiko, respon atas risiko, sampai tahap laporan dan apa saja yang dilakukan pada tahap tersebut. Hal yang dilakukan pada tahap 1 penilaian risiko yaitu ada 3 macam, yaitu yang pertama pemahaman entitas dan lingkungan, yang kedua prosedur analisis awal, yang ketiga materialitas awal. Yang kedua B yaitu hal yang dilakukan tahap 2 respon atas risiko. Yang ini dibagi menjadi 3, yaitu pengujian pengendalian, yang kedua pengujian saldo transaksi, yang ketiga evaluasi dan materialitas final, yang selanjutnya yaitu prosedur analisis final. Yang berikutnya hal yang tahap 3 pelaporan, yaitu evaluasi bukti audit, evaluasi recap, dan opini. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Anda lakukan pada tahap respon atas risiko, yaitu proses manajemen risiko mengacu pada standar ISO 3100 2018 dapat dikelompokkan menjadi tahap penetapan, lingkup konteks, dan kriteria. Yang kedua penilaian risiko, dan yang ketiga tahap perlakuan risiko. Proses penilaian risiko terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, dan yang ketiga evaluasi risiko. Metode yang dapat digunakan pada tahap identifikasi risiko antara lain checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dan dokumen, benchmarking, flowcards, brainstorming, analisis sistem, analisis skenario, FGD, wawancara, kajian dokumen, observasi, analisis SWOT, inventory analysis, dan survei. Dan yang terakhir yaitu kuesioner. Penilaian risiko yang komprehensif merupakan kombinasi antara metode penilaian kuantitatif dan kuantitatif. Yang pertanyaan selanjutnya itu tentang tugas besar saya. Nilai utang pada laporan keuangan Bank Bukopin dapat dilihat di slide di sebelah saya. Dan untuk menulis laporan agar sesuai, setidaknya ada 4 jenis laporan keuangan yang wajib, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arukas. Yang selanjutnya yaitu nilai piutang laporan keuangan Bank Bukopin juga dapat dilihat di slide saya sebelah saya ini. Dan cara pengujian bahwa saldo piutang yang tertera pada pelaporan posisi keuangannya memang benar-benar ada adalah yang pertama melakukan evaluasi kecakupan JKP yang telah dibuat di klien, yang kedua analisis umur piutang usaha, yang ketiga membandingkan JKP tahun yang diaudit dengan JKP tahun sebelumnya, yang selanjutnya memeriksa piutang yang kadaluarsa atau dari daftar umum piutang, yang selanjutnya pengujian keberadaan pada piutang usaha, lalu selanjutnya melakukan konfirmasi piutang usaha, yang seterusnya memeriksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang, yang terakhir yaitu memeriksa dokumen yang mendukung pencatatan penerimaan kas atau dari debitur setelah tanggal neraca. Untuk yang C, laporan dapat dilihat di sebelah saya. Dan pertanyaan selanjutnya untuk yang D, berapakah nilai pajak tanggungan untuk periode atau tahun tersebut, dan bagaimana caranya Anda menguji bahwa akun kas dan setara kas tersebut sudah disajikan dan diungkapkan secara memadai, yaitu yang pertama rata-rata pajak tanggungan, leverage, dan perencanaan pajak pada perbankan Kompas 100 periode untuk 2015 sampai dengan 2018. Ya, dapat dilihat di sebelah saya di slide ini. Untuk 2015 untuk pajak tanggungannya 0,0, untuk leverage 8,22, untuk perencanaan pajak 0,70. Untuk 2016 pajak tanggungannya 0,0, untuk leverage 6,90, untuk perencanaan pajak 0,72,
Dan yang 2017 yaitu pajak tahunan 0,08, leverage-nya 8,03, dan perencana pajaknya 0,77. Untuk 2018 yaitu pajak tahunannya 0,0, leverage 7,70, perencana pajaknya 0,74. Yang selanjutnya yaitu saldo kas dan setara kas dapat dilihat di slide sebelah saya, dan cara menguji bahwa akun kas dan setara kas tersebut sudah disajikan dan digunakan secara memadai adalah kas dicatat sebesar nilai pada transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal tersebut terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang keberadaan atau keterjadian existence berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu, dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Yaitu asersi kelengkapan atau yang disebut dengan competences, berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Untuk selanjutnya yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Untuk analisis horizontal ini yaitu analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menguji laporan keuangan secara horizontal. Untuk yang kedua, analisis vertikal, yaitu metode analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada suatu periode dan membandingkan antara pos yang satu dan yang lain dengan yang lainnya, yaitu yang ada di sebelah saya. Setelah saya melakukan analisis vertikal dan horizontal ini, telah membuat perbandingan seperti di slide berikut ini, bisa dilihat di mana perputarannya sangat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.